Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Royhana Abrori akan menjelaskan PPT saya yang berjudul Model Studi Kawasan Dunia Islam. Di sini pembahasan pertama yaitu awal mula masuknya Islam dan perkembangannya. Masuknya Islam ke Indonesia itu berlangsung secara bertahap dan tidak terjadi dalam satu peristiwa tunggal. Sejumlah bukti arkeologi seperti batu nisan beraksara Arab di wilayah Pasai menunjukkan bahwa komunitas Muslim telah ada di pantai utara Sumatera di Nusantara, yaitu Samudra Pasai, yang kemudian menjadi pusat penting penyebaran Islam di wilayah Asia Tenggara. Proses masuknya Islam di Jawa itu memperlihatkan pola yang berbeda. Penyebarannya tidak dilakukan dengan cara paksaan, melainkan melalui strategi kultural. Para ulama yang dikenal sebagai sebutan Wali Songo menggunakan media seni, budaya, dan tradisi lokal sebagai sarana dakwahnya. Misalnya, wayang dan gamelan dijadikan sebagai persedia penyampaian nilai-nilai Islam, sehingga masyarakat Jawa itu dapat menerima pelajaran baru tanpa meninggalkan tradisi lama mereka. Dan di sini cara pendekatan dalam studi Islam di Indonesia. Kajian tentang Islam di Indonesia itu tidak bisa dilepaskan dari penggunaan berbagai pendekatan ilmiah. Hal ini penting karena Islam di Nusantara tidak hadir dalam ruang hampa, melainkan berinteraksi dengan panjang bangsa, struktur sosial masyarakat, dan budaya lokal yang beragam. Tiga pendekatan yang paling relevan untuk dipakai adalah pendekatan historis, sosial, dan budaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan historis. Pendekatan historis itu berfokus pada bagaimana Islam masuk, berkembang, dan menyebar dari satu daerah ke daerah lain di Indonesia. Dan pendekatan sosialnya itu, pendekatan sosial melihat Islam bukan sekedar ajaran normatif, tetapi juga realitas yang hidup di tengah masyarakat. Islam Indonesia tampak nyata dalam praktek sehari-hari, baik dalam hubungan sosial, pendidikan, atau aktivitas ekonomi. Sedangkan pendekatan budayanya itu, Islam memandang sebagai agama yang berdialog dengan tradisi lokal. Sejak awal Islam di Nusantara tidak hadir dengan sikap menolak budaya yang sudah ada, tetapi mengakomodasi dan memberi makna baru terhadap tradisi tersebut. Di sini peran kerajaan, ulama, dan organisasi Islam di Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang peran kerajaan Islam terlebih dahulu, yaitu kerajaan Islam memegang peranan sentral dalam proses Islamisasi awal di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai yang berdiri pada abad ke-13 dikenal sebagai kerajaan Islam pertama yang menjadikan Islam bukan hanya sebagai agama pribadi, melainkan juga identitas politik dan perdagangan. Sedangkan peran ulama di sini yaitu jika kerajaan berperan dalam penyebaran struktural, maka ulama memegang peran dalam memberikan ajaran Islam di tengah masyarakat. Ulama menjadi penghubung antara ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis dengan realitas masyarakat lokal. Sedangkan peran organisasi keagamaan itu keagamaan masuk abad ke-20 Islam di Indonesia memasuki fase baru dengan munculnya organisasi-organisasi keagamaan modern seperti Muhammadiyah yang berdiri pada 1912 di Yogyakarta membawa semangat tajdid, sementara Nahdlatul Ulama yang disingkat sebagai NU itu berdiri pada 1926 di Surabaya yang menekankan pada pelestarian tradisi ulama dan pesantren. Nahdlatul Ulama juga aktif dalam perjuangan kebangsaan, salah satunya melalui resolusi jihad yang dikeluarkan oleh pendiri Nahdlatul Ulama tersebut, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1945 untuk melawan penjajah.
Baik, kesimpulannya dari pemaparan materi tadi, yaitu berdasarkan pembahasan yang telah dikaji dapat disimpulkan bahwa perkembangan Islam di Indonesia berlangsung melalui proses panjang yang penuh dinamika. Islam masuk Nusantara secara damai, dibawa oleh pedagang, mubaligh, dan jaringan ulama internasional. Selain itu, peran kerajaan ulama dan organisasi keagamaan juga tidak dapat dipisahkan dari perkembangan Islam di Indonesia. Kerajaan Islam mempercepat proses Islamisasi melalui legitimasi politik. Ulama menjadi agen dakwah yang dekat dengan masyarakat. Sementara organisasi keagamaan modern seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama itu memperkuat Islam dalam bidang pendidikan, sosial, dan perjuangan kebangsaan. Ya, mungkin hanya ini dari saya. Kurang lebihnya saya mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.